Baik, yang pertama tentu kita harus berempati ya. Orang tua itu menikahkan anak itu berarti melepas anak ke sebuah kehidupan baru. Yang pertama, melepas tanggung jawab ya. Ya, dia kan kadang-kadang tidak yakin dengan yang diberikan amanah, yang diberikan tanggung jawab. Calon menantunya ini kira-kira bisa nggak gitu ya, bisa menjaga anak yang selama ini dia jaga, yang selama ini dia besarkan, yang selama ini dia didik, dia tumbuh untuk nantinya tetap menjadi seorang yang baik, untuk tetap menjadi seorang yang soleh atau solihah. Ini bisa nggak ini kira-kira calon menantu ini? Kan dia dalam keraguan itu ya, kita harus berempati. Bayangkan orang tua yang mendidik ya dari kecil, membiayai semuanya ya, berbagai hal, pendidikan dan lain sebagainya, tiba-tiba diambil oleh anak orang untuk misalnya, apalagi ditambah lagi ya, suaminya meminta ini calon istri yang sudah dididik dan dibesarkan dengan biaya besar oleh orang tuanya itu nanti tetap jadi ibu rumah tangga saja, nggak usah bekerja. Itu guncangan luar biasa itu guncangan luar biasa. Tidak mudah menjadi orang tua untuk melepas ya anak ke dalam dunia baru yang semacam itu. Jadi yang pertama kita harus berempati kepada orang tua. Yang kedua, kita menunjukkan kepada orang tua titik mana yang kira-kira membuat orang tua merasa kita layak untuk menikah. Kadang-kadang kan orang tua itu ya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita. Kita merasa sudah siap menikah. Orang tua melihat, lah kamu itu loh dek, ya Allah, cuci piring sendiri aja belum gitu ya. Lah kamu itu loh dek, ya Allah, apa namanya, kamarnya aja masih sering berantakan nih. Nah kamu itu loh dek, ya Allah. Misalnya kan itu kan sudut pandang orang tua yang kita harus paham. Ya, apa kira-kira yang menjadi ukuran yang membuat saya dipercaya bahwa saya sudah dewasa oleh orang tua saya. Nah, saya dulu tahu orang tua saya itu mengukur kedewasaan dari mana? Dari cara berpikir. Misalnya cara berpikir yang tidak lagi egois. Kalau saya telepon orang tua dari waktu itu kos gitu ya, waktu itu mondok misalnya gitu ya, telepon orang tua kok yang saya sampaikan adalah tentang aku. Nah, itu berarti saya masih memikirkan diri sendiri, egosentrisnya masih kuat. Berarti itu belum layak untuk menikah. Tapi kalau saya nelpon, kemudian saya tanya tentang bagaimana kabarnya bisnisnya Bapak, perkembangan usahanya, bagaimana arisannya Ibu, dan peran-peran sosialitanya, bagaimana adik yang kata masuk pondok, gimana hafalannya. Saya sudah mulai berpikir tentang bukan hanya saya, tetapi seluruh keluarga. Nah, itu sudah menjadi sebuah isyarat bagi orang tua saya. Oh, ini sudah layak menikah. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi egois. Kalau nelpon isinya itu, ya Allah Pak, Allah Bu, capek banget. Minggu ini praktikum 7 kali, belum bikin laporan. Nah, kalau isinya masih surat-surat semacam itu kan orang tua juga gimana mau nikah kayak begini gitu ya. Hal semacam itu yang kemudian penting untuk kita bisa perhatikan. Nah, kemudian pelan-pelan bicaralah untuk kepada orang tua untuk menyampaikan maksud-maksud kita dan meyakinkan mereka bahwa menikah tidak berarti mereka kehilangan kita. Menikah justru berarti insya Allah kita akan bertambah bakti kita kepada mereka, termasuk dengan menghadirkan partner mitra untuk juga berbakti bersama, yaitu calon pasangan kita. Demikian Allah.